Pada tahun 2022, Rusia mengira bisa menghancurkan Ukraina dalam hitungan hari. Di tahun keempat perang brutalnya, Rusia kesulitan untuk maju. Militer Rusia terbebani di sana dan di tempat lain. Pasukan setugas Mediterania milik Rusia dulunya terdiri dari campuran kapal permukaan, kapal selam, dan kapal pendukung. Sekarang kenyataannya hampir tidak ada lagi kehadiran angkatan laut Rusia di Mediterania. Di kiri, kapal selam Rusia yang panjang dan rusak tertatih-tatih pulang dari patroli. Sungguh perubahan besar. Dari novel Tom Clancy 1984 The Hunt, Retrotor. Hari ini itu lebih mirip Simstino menuju ke bengkel terdekat. Elit Rusia akhirnya menyadari kenyataan pahit. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan Rusia lagi. Otoritas Eropa sedang menyita properti milik oligarki Rusia di mana-mana. Dan sekarang Barat sedang mempersiapkan serangan finansial terbesar dengan memberikan Ukraina $300 miliar dari cadangan Rusia yang dibekukan dan disimpan di bank-bank Eropa. Langkah ini memicu kepanikan total. Putin mencoba berargumen bahwa seharusnya tidak sah untuk menyita barang milik suatu negara. Sungguh munafik. Sementara itu, dia mengancam akan menyita aset perusahaan Barat yang masih beroperasi di Rusia. Sekarang, ketakutan kehilangan $3 miliar melebihi ketakutan akan kematian. Dan keruntuhan finansialnya begitu parah sehingga televisi Kremlin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sekarang mereka mengancam Barat dengan neraka nuklir. Inilah saat runtuhnya Rusia berubah dari kegagalan ekonomi menjadi kepanikan total. Lihatlah ini. Pembawa acara televisi Kremlin mengancam Barat dengan serangan nuklir, menyatakan Barat akan mati dan dia masuk surga. Inilah saat Menteri Luar Negeri Polandia membalas mengatakan orang ini sudah di surga ketika dia berada di vilanya di Italia di Danau Como. Pembawa acara tidak suka mendengarnya. Saya kira itu karena villa tersebut dikepung setelah Vladimir Putin melancarkan invasi tanpa logikanya. Begini cara dia merespons. Saya punya pengagum rahasia. Radik Sikorski menulis surat pada saya. Radik. Saya punya pengagum rahasia. Nih, Radek Sikorski menulis surat kepada saya dan mendengarkan program kita. Antonina Gerashenko dan Radek Sikorski. Bisa kamu keluarkan mereka? Saya sudah mengirimkannya. Jadi Radek menulis di jaringan terlarang. Keren banget kalau dia membalasmu. Menteri Luar Negeri Polandia, dia menikmatinya. Kadang dia menulis padaku dari kantor luar negeri Inggris, jadi hanya satu orang Ukraina, bukan seseorang yang menjemputnya. Menteri Luar Negeri Polandia. Dengar, Radek, kau tahu saat kita sedang melakukan jurnalisme, tapi tidak mencapai apa-apa. Dia menjadi figur publik di Polandia dan tetap bukan siapa-siapa. Antonina Gerashenko adalah seekor kodok yang lelah dan menyedihkan. Seorang banci. Dia mencoba mengutip program kami yang dilarang untuk ditonton di kedua pihak kalian. Kalian tak bisa hidup tanpa kami. Aku baru saja mengutip kalimat terkenal dari Panglima tertinggi. Kapan kamu menjadi Radek? Senang bahwa orang Yahudi telah mengambil harta mereka di Italia yang tercerahkan. Apa yang bisa lebih tradisional dari itu? Erwin Bandorowicz menikmati antisemit Polandia yang membalas dendam kepada seluruh dunia karena menikahi Yahudi yang gagal. Itu biasanya skenario klasik. Merasakan antisemit Polandia yang membalas dendam pada dunia karena ia adalah Yahudi menikah yang gagal. Yah, ini bahkan bukan berita paling memalukan bagi Putin. Begini, saat dia melancarkan invasinya, dia memiliki aset senilai sekitar 300 hingga 350 miliar dolar di bank-bank Barat. Sebagian besar aset ini ada di Eropa, tapi juga dimiliki di Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Aset-aset ini segera dibekukan. Itu berarti Rusia tidak bisa mengaksesnya dan menggunakannya untuk mendanai invasinya. Ini kabar buruk. Situasinya makin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Saat Uni Eropa dan negara Barat mulai membahas pemberian dana langsung ke Ukraina. Jadi mereka bisa membeli senjata untuk membela negara mereka atau membangun kembali negara mereka. Inilah saat Vladimir Putin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mengatakan bahwa seharusnya ilegal untuk mengambil alih sesuatu yang menjadi milik negara lain.
Saya tidak bercanda, dengarkan sendiri. Cadangan mata uang dan devisa Rusia kita Sejumlah besar cadangan emas dan devisa Rusia dibekukan di bank-bank barat. Dan di sini Serikat terus-menerus mengatakan bahwa uang kita akan dicuri dari kita begitu hal itu terjadi. Pergerakan menuju regionalisasi sistem pembayaran akan semakin cepat dan pasti menjadi hal yang tak terhindarkan. Dan bermanfaat bagi ekonomi global secara umum. Mungkin itu juga pantas dibayar. di dalamnya itu bermanfaat untuk Dan ngomong, saya baru terpikir karena latar belakang pendidikan saya hukum. Pencurian dari seorang musik palsu dan menambah mata uang kita dan merupakan perampokan properti secara diam-diam tetapi juga terbuka. Jadi kita tentu saja harusnya kita perlu lebih memperkuat instrumen keuangan kita sendiri. tentu saja Kita akan melakukannya dengan berinteraksi dengan peserta Eurozest dan negara sahabat lain. kita akan melakukan ini bekerja sama dengan para peserta Eurovision dengan negara-negara sahabat lainnya. Ini strategi lama yang sama yang digunakan Rusia dengan gertakan senjata nuklir. Putin berargumen bahwa jika Barat mengambil uang Rusia dan memberikannya ke Ukraina, bank-bank Barat tak akan lagi dipercaya di masa depan. Pada kenyataannya, itu sama sekali tidak benar. Sekarang, saya akan jujur, secara finansial, secara hukum, seluruh masalah ini jauh lebih rumit daripada yang digambarkan banyak orang di YouTube. Tapi jangan lupa, Putinlah yang memulai invasi ilegal ke negara berdaulat lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tapi untuk memahami topik ini lebih lengkap lagi, kalau itu memang istilah yang tepat, saya menelepon tidak lain dan tidak bukan Bill Browder. Untuk mengetahui perdebatan yang terjadi, alasan negara-negara Barat lama merumuskan rencana ini dan prediksi masa depan, mari kita dengarkan. Saya ingin bahas sedikit dari kedua sisi. Ketika berbicara tentang 300 miliar dolar, sedikit lebih dari 300 miliar dolar yang saat ini ditahan oleh bank-bank Barat dari dana yang dibekukan milik Bank Sentral Rusia. Bisakah Anda jelaskan kepada penonton kenapa dana itu belum disita? Dana sudah dibekukan, tapi ada beda antara dibekukan dan disita. Berikan pertama, Mr. Mark, agar semua orang paham. Ketika perang dimulai, salah satu langkah terkuat yang diambil oleh komunitas Sekutu Barat adalah membekukan cadangan Bank Sentral Federasi Rusia. Pada saat itu, Federasi Rusia memiliki sekitar 650 miliar dolar total cadangan Bank Sentral. Sebagian disimpan dalam bentuk emas, sebagian dalam rubel, tetapi banyak juga yang disimpan dalam dolar, euro, franc Swiss, pound sterling, dan sebagainya. Sekitar 300 miliar dari jumlah itu disimpan dalam mata uang asing. Dan itu berarti ketika perang dimulai dan Barat mencari langkah di kebijakan taktis untuk menghukum Rusia. Setelah melakukan sinyal pertama yang tidak sumen ini adalah membekukan uang itu juga karena uang tersebut disimpan di Barat. Dan uang itu tetap dibekukan selama 3,5 tahun terakhir. Dan selama itu Putin dan dari pemerintahnya pertama-tama telah mencuri 20% dari tanah Ukraina. Jadi Menteri bertular menebakkan tergantung pada ukuran siapa yang Anda lihat antara 500 miliar dolar hingga 1 triliun dolar kerusakan pada infrastruktur Ukraina, bangunan dan sebagainya. Secara logis, jika semua kerusakan ini akibat Rusia, maka Rusia harus membayar, bukan Ukraina. Dan kebetulan saja kita di Barat sedang memegang 300 miliar dolar dari uang itu. Dan omong-omong, rakyat Ukraina sangat membutuhkan uang agar bisa mencegah Rusia mengambil alih 80% wilayah Ukraina lainnya. Mereka sedang membela diri. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat dan negara lain telah memberi bantuan militer. Saatnya Donald Trump jadi presiden, dia berkatakan, kita tidak akan menghabiskan uang lagi untuk ini. Saya juga Amerika yang menyediakan sekitar 40% dari bantuan ekonomi dan militer telah menarik diri. Uang itu kini lebih dibutuhkan agar Ukraina dapat terus berperang. Logikanya, kenapa Barat harus bayar jika Putin bisa? Kita juga punya semua uang ini. Ini sangat sederhana secara moral maupun finansial. Uang itu harus disita dan digunakan untuk pertahanan Ukraina. Sekarang ada komplikasi dalam hal itu. Komplikasi utamanya adalah menurut hukum internasional, uang pemerintah Rusia, cadangan bank sentral mereka mirip dengan kedutaan mereka yang dilindungi oleh apa yang disebut kekebalan berdaulat, yang berarti itu semacam wilayah berdaulat mereka. Itu adalah uang berdaulat mereka, itu adalah kedutaan berdaulat mereka. Kamu tidak bisa mengambilnya sekarang. Dalam praktiknya itu bukan perlindungan mutlak karena Ukraina, wilayah mereka juga dilindungi oleh kekebalan berdaulat.
Sedishishness Rusia menyebabkan semua kerusakan ini, Ukraina berhak menuntut Rusia. Jadi komplikasinya pada akhirnya kembali lagi ke situ. Nah, mana yang lebih penting, klaim Ukraina soal kerugian $1 triliun dari Rusia, atau klaim Rusia bahwa uang mereka harus dilindungi kekebalan kedaulatan. Saya ini sebenarnya bukan soal hukum, tapi politik. Regels Barat harus membiarkan Rusia lolos dari tanggung jawab dengan berlindung di balik dalih hukum internasional. Tentu saja tidak, mereka tak boleh diizinkan. Uangnya juga harus disita. Dan sekarang kita berada di titik setelah 3,5 tahun, di mana tekanan politik menjadi terlalu tinggi. Tekanan ekonomi menjadi terlalu tinggi bagi pemerintah untuk membiarkan Rusia terus menghindari tanggung jawab. Saya memprediksi dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat uang itu ditransfer untuk pertahanan Ukraina. Itu masuk akal. Saya punya 2 pertanyaan lanjutan agar kita, terutama saya, bisa memahaminya karena saya sudah meneliti ini. Jadi yang pertama adalah, tentu saja, apakah para politisi di Eropa khawatir tentang seperti semacam pelarian modal? Seperti, jika mereka melakukan hal seperti ini, negara asing lain akan menarik uang mereka dari seperti simpanan di Eropa. Kedua, apakah ini akan mempengaruhi pasar obligasi? Seperti diketahui, negara-negara Eropa meminjam dana untuk anggaran mereka. Apakah itu akan mempengaruhi suku bunga dengan cara apapun, atau itu sesuatu yang bahkan tidak perlu dipikirkan, hanya kemungkinan yang sangat kecil? Jadi skenario bicara dengan Kepala Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, dia akan bilang, Anda tak boleh mengambil uang ini dalam kondisi apapun. Karena itu akan menciptakan bencana bagi euro, dan tentu saja itu juga akan mempengaruhi pasar obligasi. Itu adalah posisi yang menarik untuk diambil olehnya. Tetapi tampaknya itu bukan posisi yang realistis. Ya karena pertama orang-orang Eropa tidak melakukan ini sendirian. Orang-orang Eropa akan melakukannya bersama dengan Amerika Serikat, dengan Inggris, dengan Swiss, dengan Kanada, dengan Jepang dan Australia. Jika semua negara sekutu utama memutuskan hal yang sama secara bersamaan, pertanyaannya, kemana modal akan mengalir? Jadi misalkan kita berbicara tentang Arab Saudi atau Tiongkok yang memiliki banyak dolar atau euro yang saat ini mereka simpan di luar negara mereka sendiri. Ya, pada misalnya orang Tiongkok, mana sudah dapat dolar? Mereka mendapat dolar dengan menjual lebih banyak mobil, radio, dan barang lain. Sekarang jika mereka membawa semua uang itu kembali dan menukarkannya ke mata uang mereka sendiri, apa yang akan terjadi pada mata uang Tiongkok? Nilainya akan naik. Dan jika nilainya naik terlalu tinggi, maka mereka tidak akan mengekspor sebanyak itu. Mereka melakukan itu dengan menyimpan dolar dan uang dalam mata uang asing di luar negeri. Jadi pertanyaannya, oke, jika mereka harus simpan mata uang di luar negeri, agar nilai uang dalam negeri tidak terlalu tinggi hingga ekspor sulit, dalam mata uang apa mereka menyimpannya di luar negeri? Nah, jika Anda tidak bisa menyimpannya dalam dolar, euro, pound sterling, franc Swiss, atau yen Jepang, apa yang tersisa untuk Anda? Saya rasa orang Tiongkok tidak akan menyimpan uang mereka dalam peso Argentina atau rial Iran. Mereka harus memegang salah satu mata uang cadangan ini. Jadi itulah dilema yang dihadapi semua negara ini. Jadi sebagai Christine Lagarde atau orang-orang seperti dia yang berlasan seperti ayam ketakutan dan mengatakan langit akan runtuh. Orang-orang ini tidak punya pilihan lain dan terjebak dengan mata uang tersebut. Ada saja di batas yang sangat kecil, Anda bisa membeli sedikit mata uang kripto, emas, atau lainnya untuk menghindari ini. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu pada ekonomi ekspor utama. Anda harus memegang mata uang cadangan. Itulah sebabnya mereka disebut mata uang cadangan. Kita akan kehilangan status itu dalam waktu dekat. Sekarang, Putin mulai menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan negara-negara barat memberikan uang ini kepada Ukraina. Dan itulah sebabnya sekarang dia mencoba memeras dunia. Kali ini, dia melakukannya dengan mengancam penjualan aset asing di dalam Rusia. Sekarang, saya ingin memberi kalian sedikit konteks penting. Dulu, ketika Rusia melancarkan invasinya, negara itu dikenai sanksi oleh hampir semua negara di dunia. Sejak itu, perusahaan barat tak bisa beroperasi di Rusia tanpa kecaman atau masalah hukum. Jadi mereka memutuskan untuk menjual aset mereka dan pergi. Disinilah Putin memutuskan untuk menyita perusahaan-perusahaan tersebut. Sekarang, secara teknis, dia tidak menyita secara hukum. Itu karena pemerintah Rusia memutuskan untuk membeli banyak perusahaan ini seharga $1 Amerika masing-masing. Jadi itu bukan penyitaan. Dan Putin telah menggunakan argumen ini untuk membingkai bahwa, hey, Rusia bukan Uni Soviet, di mana kami menyita properti pribadi. Dan dia melakukan ini karena dia membayar $1 untuk aset yang nilainya miliaran. Tapi lihat, meski begitu, masih ada beberapa perusahaan seperti Bank Eropa, Unicredit, dan Raytheon.
Selain itu, perusahaan Amerika seperti PepsiCo dan Mondelez tetap bertahan di Rusia. Saya tidak paham mengapa perusahaan-perusahaan ini masih bebas beroperasi di Rusia tanpa masalah hukum. Tapi itu bukan topik video ini. Kini, Putin mulai bertindak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Putin sekarang mengancam akan mengambil alih perusahaan-perusahaan ini sebagai balasan karena negara-negara barat mengambil alih 300 miliar dolar milik Rusia. Saya ingin kembali ke Bill Browder yang mengatakannya lebih baik dari saya. Ketika perusahaan-perusahaan ini memutuskan untuk terus beroperasi dan meraup untung di Rusia, bahkan setelah Rusia membunuh warga sipil Ukraina yang tak bersalah, mereka telah menentukan masa depan mereka sendiri. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini seharusnya tidak datang berlari ke negara-negara barat untuk mencari bantuan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Namun, terkait isu Eropa, para menteri keuangan dari banyak negara Eropa tampaknya akan bertemu minggu depan dan ingin memulai proses penyerahan uang ke Ukraina dalam pertemuan ini. Mereka tidak akan melakukannya langsung karena bisa menimbulkan masalah hukum. Namun, mereka akan menggunakan cara lain. Mereka membeli obligasi dengan uang ini lalu menjadikannya jaminan untuk memberi pinjaman ke Ukraina. Itu setara dengan sekitar 80% dari nilainya. Dan kemudian Ukraina bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dengan uang yang mereka dapatkan dari pinjaman ini. Sebenarnya, Ukraina secara teknis tak perlu membayar pinjaman itu kecuali Rusia memilih membayar setelah perang usai. Kenyataannya, kita tahu Rusia tak akan pernah melakukannya, bahkan tanpa Putin. Itu berarti negara-negara Eropa yang memberikan pinjaman ini kepada Ukraina hanya akan menggunakan obligasi yang sedang dibeli sekarang, menggunakan uang Rusia untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan begitu, Ukraina tak perlu membayar kembali dan bisa mengakses dana penting untuk membeli senjata serta membangun kembali negaranya. Ini adalah topik yang jauh lebih rumit daripada yang banyak orang bayangkan. Dan bahkan setelah menyelesaikan video ini, saya merasa belum menjelaskannya secara lengkap. Dan itu bisa jadi karena saya sendiri belum sepenuhnya memahaminya dan mungkin memang saya belum benar-benar memahaminya sepenuhnya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami akan mencoba menjelaskannya di masa depan sebisa mungkin. Itu saja untuk hari ini. Tekan like dan subscribe agar kami bisa capai 2 juta subscriber sebelum akhir tahun. Dukungan kalian sangat membantu kami.